Berlatar pada tahun 1973 di ibu kota Afrika Selatan atau tepatnya di kota Pretoria, kisah diawali dengan memperkenalkan dua aktivis yang membela persamaan dan kesetaraan ras, ada Jenkin dan Stephen. Mereka sedang dalam misi untuk menyuarakan visi dan misinya dengan menyebarkan selembaran menggunakan cara yang ilegal. Karena itu, Jenkin dan Stephen pun ditangkap pihak kepolisian setempat yang sebelum Jenkin benar-benar hendak dijebloskan ke penjara, sang kekasih yang kebetulan berasal dari Afrika pun memberikan sejumlah uang sesuai permintaan, di mana Jenkin langsung meminta izin ke toilet untuk memindahkan uang tersebut ke dalam tabung bekas cerutu yang ia masukkan kembali ke dalam lubang tubuhnya yang Anda semua sudah pasti paham bagian tubuh mana yang saya maksud. Atas semua tindakan yang dilakukan, mereka berdua dijatuhi hukuman yang tidak adil. Jenkin divonis penjara selama 12 tahun, sementara Stephen hanya dihukum 8 tahun penjara karena dianggap sebagai pembantu dalam aksi tersebut. Keduanya akan dikirim ke sebuah penjara khusus tahanan politik bernama Lapas Pretoria dengan berisikan penuh para napi yang dianggap pengkhianat dan menentang pemerintahan. Setibanya di lapas, Bapak Kepala Penjara menyambut Jenkin dan Stephen, di mana ia ingin melihat secara langsung wajah dari kedua orang yang dianggap mengkhianati ras dan kaumnya sendiri. Tapi ternyata Jenkin dan Stephen melakukan semua itu tanpa paksaan dari siapapun, alias murni dari hati nuraninya sendiri yang ingin membela kemanusiaan, karena pada dasarnya semua manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setibanya di dalam penjara, Jenkin melihat fakta bahwa penjara ini memiliki banyak pintu yang dimulai dengan pintu otomatis, kemudian beberapa pintu lainnya yang hampir setiap ruangan menggunakan pintu jeruji besi dan pintu berlapis baja yang dibuka menggunakan kunci pintu pada umumnya. 39378. Esok harinya ketika sedang sarapan, Jenkin berkenalan dengan seorang napi bernama, kita panggil saja Entis, yang sama-sama seorang aktivis yang dihukum gegara menyuarakan kemanusiaan, di mana ia dengan baik hati mau mengajak Jenkin dan Stephen untuk keliling lapas dengan dijelaskan tentang betapa tidak mungkinnya seseorang bisa kabur dari lapas ini, karena satu, ada lampu sorot yang meliputi setiap jengkal dari halaman penjara, dua, ada kawat berduri yang akan merobek daging siapapun yang mencoba naik ke atasnya, dan tiga, jelas ada penjaga menara bersenjata yang terus mengawasi dari siang sampai malam. Tak lama setelah Entis pergi, muncullah seorang napi berewok dan gondrong bernama Leo yang tiba-tiba mengatakan bahwa demi kebebasan dirinya masih sangat optimis bisa kabur dari lapas ini, sehingga apabila Jenkin punya sebuah rencana untuk kabur, maka Leo dengan senang hati akan membantu dan siap ikut bergabung dengannya. You tell me when you have something. Di saat kembali ke selnya, Jenkin langsung mengeluarkan tabung kecil dari dalam liang pembuangan si kuning yang karena Entis dianggap sebagai orang yang terpercaya dan ketua para tawanan politik yang dikenal bijaksana, maka Jenkin menitipkan uang tersebut untuk keperluan ini itu kepada beliau dengan cara diselundupkan saat makan siang. Lalu Entis pun memasukkan uangnya ke dalam bekas pasta gigi lantas disiram menggunakan lilin yang dilelehkan sehingga uang tersebut akan tersimpan dengan aman tanpa takut ketahuan oleh para penjaga. 1 bulan berlalu, Jenkin terus memikirkan ratusan ide untuk bisa kabur dari penjara, dan entah kenapa ia baru sadar jika setiap malam dirinya terus terfokus pada lubang kunci pintu selnya, sampai pada akhirnya Jenkin mulai terpikir sebuah ide membuat kunci duplikat untuk membuka semua pintu jeruji besi yang ada di penjara tersebut.
Saat jam mandi, Jenkin langsung mengutarakan idenya kepada Leo yang di awal ia siap membantu apapun yang Jenkin butuhkan asalkan diikut sertakan dalam rencana pelariannya. Dimana saat Jenkin berencana untuk membuat kunci duplikat dari bahan kayu, Leo terlihat cukup ragu dengan ide tersebut karena kayu pastinya akan mudah patah. Makanya semua kunci yang ada di dunia ini dibuat dari bahan besi. Namun, Jenkin yang IQ-nya di atas rata-rata pun langsung menjelaskan bahwa apabila kayunya dibuat berlawanan dengan serat kayu atau istilahnya motong daging, maka kayu tersebut kemungkinan besar cukup kuat untuk membuka pintu sel penjara. Tak ingin membuang waktu, mereka langsung menjalankan rencana untuk melihat seperti apa rupa kunci yang aslinya, di mana Leo mencoba membuat sedikit kegaduhan agar sipir penjara datang mendekatinya sehingga Jenkin yang berada di sana pun bisa mengamati kunci tersebut dari jarak yang dekat. What is this? You both can find yourself. Now, then place the one to go with it. Yeah? Ketika kembali ke sel, Jenkin langsung menggambar sketsa kunci yang sudah dilihatnya. Namun karena butuh untuk melihat bentuk kunci secara keseluruhan, maka ia mau tidak mau harus curi-curi kesempatan untuk kembali memperhatikan kuncinya dari jarak dekat agar sketsa yang ia gambar bisa presisi dan mencapai keakuratan yang sempurna. Dirasa rencana awal sudah tercapai, Jenkin yang diberi kegiatan di bengkel kayu pun memanfaatkan kegiatan itu untuk mencuri potongan kayu-kayu kecil yang akan ia sembunyikan di balik botol minumannya, di mana Jenkin benar-benar dibuat was-was saat ketua sipir akan memeriksa semua botol minuman para napi ketika jam kerja sudah selesai, dan inilah yang terjadi. Jenkin berhasil membawa kayu amplas dan lem ke dalam selnya sehingga setiap malam ia bisa dengan tenang membuat kunci sesuai dengan sketsanya. Yang setelah melalui beberapa malam, Jenkin akhirnya berhasil membuat kunci duplikat yang diharapkan dan siap melakukan uji coba untuk menjadikan kunci duplikat yang sempurna. Sempat begitu senangnya, Jenkin lupa bahwa masih ada pintu lapis baja yang harus ia taklukkan, di mana ia diwajibkan kembali membuat kunci lain dengan kerja keras yang sama seperti sebelumnya dan harus menghabiskan waktu sekitar 1 bulan untuk bisa membuat kunci duplikat tersebut. 3 bulan berlalu sejak ia masuk ke dalam penjara, Jenkin baru bisa melakukan uji cobanya tepat saat semua tawanan sedang melakukan bersih-bersih, yang karena pintu lapis bajanya hanya bisa dibuka dari luar, maka inilah satu-satunya kesempatan untuk Jenkin bisa menyempurnakan kunci duplikat buatannya. Akhirnya, Jenkin berhasil membuka pintu lapis baja dengan kunci buatannya, tapi tak sengaja mematahkan kunci kayunya tepat saat penjaga datang. Namun karena kayu yang patah masih nyangkut di dalam, Jenkin tidak memiliki pilihan lain selain harus mengeluarkannya dengan cepat, dan inilah yang terjadi. Setelah mereka kembali ke dalam sel, Jenkin lagi-lagi harus dibuat tegang saat ketua penjaga merasa heran ketika kunci lapis bajanya dalam posisi kunci terbuka. Tapi beruntung, ia tidak ada kecurigaan sama sekali dan langsung mengembalikan posisi kunci tersebut agar pintu lapis baja bisa ditutup kembali. Saat hari kunjungan tiba, kita bisa melihat kehidupan Leo yang ternyata cukup menyedihkan ketika ia harus terpisah dengan anak satu-satunya yang masih kecil dan sering diejek teman-temannya sebagai anak dari seorang ayah pengkhianat. Sehingga makin tidak sabarlah Leo untuk segera keluar dari penjara. Bahkan sempat terjadi ketegangan ketika si ketua penjaga mengakhiri jam kunjungan tersebut. Allez, viens, Antoine. Please, Viens. please, this is less than 13. Please. Vite. Désolé. Désolé, Léna. Kembali ke rencana, karena pintu bajanya hanya bisa dibuka dari luar, muncullah sebuah ide brilian saat Leo sedang memegang sapu. Jenkin terpikir untuk menjangkau lubang kunci menggunakan gagang sapu tersebut, sehingga Jenkin tinggal mencari cara bagaimana memutar kuncinya. Yang tepat saat ia sedang bekerja di bengkel kayu, Jenkin kebetulan melihat sebuah mekanisme sederhana, sehingga ia pun mencoba meniru mekanisme tersebut pada gagang sapu dan mulai melakukan uji coba saat malam hari tiba.
Keesokan paginya Jenkin langsung memberitahu Leo dan Stephen atas keberhasilannya, di mana wajah mereka berdua terutama Leo seolah-olah tak percaya dengan apa yang sudah Jenkin lakukan, dan demi untuk keamanan di kebun halaman penjara Jenkin pun mengubur semua kunci yang sudah lulus uji coba. Tepat 1 tahun di penjara, Jenkin telah berhasil menduplikatkan kunci hampir untuk semua pintu lapas, sehingga saat malam hari tiba, Jenkin dan Leo membentuk selimut mereka seolah-olah nampak orang yang sedang tidur, lantas melakukan simulasi pelarian, sekaligus menguji coba semua kunci-kunci tersebut tepat saat penjaga sedang membaca koran sambil mendengarkan musik. Ketika Jenkin dan Leo bergerak, saat itu pula penjaga tiba-tiba keluar dari ruangannya untuk melakukan pengecekan rutin, di mana Jenkin dan Leo pun dengan cepat masuk ke dalam lemari peralatan yang berada tepat di bawah tangga, yang karena si lemari tidak memiliki pegangan pintu, Leo dari dalam hanya memegang sebuah mur kecil yang menempel untuk menahan pintu tersebut, dan tiba-tiba tapi untungnya penjaga tidak menyadari hal itu dan langsung naik ke atas untuk melakukan pengecekan, sehingga Jenkin dan Leo pun bisa segera keluar dan melanjutkan uji coba pada kuncinya. Dan kerja keras Jenkin akhirnya membuahkan hasil, di mana semua kunci duplikat yang ia buat dari kayu benar-benar bisa membuka setiap pintu yang ada. Namun saat si penjaga akan kembali, Jenkin masih belum selesai menutup pintu terakhir, sehingga Leo dengan cepat menarik Jenkin ke dalam lemari dan si penjaga yang cukup jeli sempat memperhatikan tetesan keringat Jenkin di permukaan lantai, tapi untungnya beliau tidak terlalu peduli hingga Jenkin dan Leo pun bisa masuk kembali ke dalam selnya masing-masing dengan aman, tanpa diketahui oleh siapapun. Tak mau memikirkan diri sendiri, Jenkin dan rekan-rekan pun mencoba mengajak Entis dan para tahanan lain untuk ikut gabung dengan memberitahu bahwa ia sudah berhasil menduplikatkan kunci untuk 15 pintu terpisah sampai pintu depan penjara. Namun Entis dan para tahanan malah memilih untuk tetap bertahan di lapas sampai habis masa hukumannya, sekaligus mereka tak mau mengambil resiko apabila nanti sampai ketahuan. Tepat menjelang maghrib ketika sebagian besar staf penjara sudah pulang, Jenkin pun langsung keluar dari selnya untuk membebaskan Leo dan Stephen, di mana Jenkin mencoba lagi mengajak Entis, namun Entis tetap pada pendiriannya untuk bertahan di penjara ini. Make damn sure you get clear. Di saat bersamaan penjaga bertubuh lintuh ini pun mengalami masalah kloset mampet yang membuat waduknya tidak bisa disiram, sehingga ia pun bergegas ke lemari penyimpanan untuk mengambil sedotan WC tepat ketika kawat kecil yang digunakan untuk pegangan pintu jatuh ke lantai dan si penjaga langsung mengambilnya. Ketika penjaga tadi sedang mengurusi waduk yang mampet, Jenkin dan dua rekannya pun dengan cepat turun ke bawah dan bersembunyi di dalam lemari penyimpanan tanpa tahu jika si penjaga akan kembali menyimpan penyedot WC ke dalam lemari tersebut. Dan sementara Entis yang merasa khawatir akan aksi Jenkin berinisiatif untuk membuat pengalihan dengan memecahkan lampu kamar selnya, sehingga ketika si penjaga sudah berada di depan lemari penyimpanan, ia pun mendengar suara Entis yang berteriak meminta bantuan, dan dengan sedikit terpaksa beliau pun naik ke atas untuk melihatnya. Dengan bergegas, Jenkin pun langsung membuka satu persatu pintu penjara, hingga mereka pun tiba di pintu yang tak satu pun kunci duplikat yang dibuat dapat membukanya, sehingga Leo berinisiatif untuk mencobanya dengan menekan kuncinya sedikit lebih dalam.
Akhirnya perjuangan mereka sudah berhasil sampai di pintu terakhir yang akan menjadi jalan kebebasan mereka. Namun, dari sekian banyak kunci yang mereka bawa kali ini tak satu pun dari semua kunci duplikatnya yang benar-benar dapat membuka pintu tersebut. You push it over. Sempat akan menyerah, namun Leo melihat jika kusen pintunya cukup rapuh dan memutuskan untuk menjebol kayunya menggunakan obeng, di mana suara yang ditimbulkan ternyata cukup bising karena bergema, yang membuat Jenkin cukup kepanikan. Leo yang tak sabar dengan kebebasannya pun akhirnya berhasil membuka pintunya yang di detik-detik mereka akan keluar. Jenkin yang cukup khawatir menyempatkan diri untuk membereskan bubuk-bubuk kayu di bawah pintu untuk menghindari kecurigaan jika ada penjaga yang lewat ke sana. Tinggal beberapa langkah lagi menuju dunia bebas, mereka harus menghadapi satu rintangan lagi, yaitu penjaga menara yang siap menembak mereka bertiga apabila ketahuan. Sempat membuang-buang waktu untuk menunggu momen yang pas, Jenkin yang sudah yakin dengan penampilannya pun memutuskan berjalan dengan tenang dan disusul oleh Stephen dan Leo yang datang belakangan, sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari lapas tersebut. Keesokan paginya di dalam lapas saat ketua sipir memulai rutinitas dengan membuka satu persatu kamar sel tahanan, muncullah kecurigaan pada Jenkin dan kedua kawannya yang tak kunjung keluar dari kamar selnya. Yang tepat saat dia memeriksanya, inilah yang terjadi. Tamat, cukup sekian, dan terima gaji.